Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Seperti biasa, di kuliah pertama kita mulai dulu dengan kenalan NPS. Untuk NPS ini di web dan di portal sudah di-upload ya. Tidak ada yang mendownload belum ya. Kalau belum saya sampaikan aja di sini. Kalau untuk sebelum TPS, di MPS itu merupakan turunan dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran, kalau untuk mata kuliah K3, itu capaian pembelajarannya yang berkaitan dengan sikap. Pertama ada sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Kalau untuk keterampilan umumnya itu mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat. Ini biasa ya. Di mana tingkat lain kita ada juga ini ya capaian pembelajaran umumnya. Jadi setiap kita itu kompetensinya harus mampu belajar sepanjang hayat. Kemudian termasuk juga nanti mampu beradaptasi dengan perubahan. Kan ada juga orang yang takut ya dengan perkembangan atau dengan kemajuan teknologi. Kemudian capaian khususnya mampu mengkaji indikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai orang sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik ini, menyusun deskripsi saintifik, hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam perguruan tinggi. Jadi nanti masing-masing kamu kan harus ada tugas akhirnya ya. Untuk tugas akhir itu kan merupakan kumpulan dari mata kuliah yang kamu ambil dari semester 1, semester 2, sampai nanti semester terakhir. Kalau untuk capaian CPL 2-nya, ini untuk pengetahuan, menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem, proses, produk, atau komponen menggunakan teknologi pada tataran digital, serta menerapkan kesehatan keselamatan kerja di lingkungan. Nanti akan ada khusus K3 lingkungan. Itu untuk CPL, kemudian ada CPMK-nya. CPMK lebih khusus lagi ya dari CPL tadi. Kalau CPL adalah pelajaran lulusan, kalau yang CPMK ini merupakan capaian pembelajaran mata kuliah. Kenapa ini harus disampaikan di awal? Karena supaya kamu nanti tahu tujuan akhir dari pembelajaran ini apa. Mana orang yang lebih terarah tahu tujuannya dengan yang tidak tahu tujuan. Kalau misalnya di bidang ketiga, kita nggak tahu ya, bisa jadi nanti setelah lulus, biasanya yang cewek-cewek itu banyak ditaruh di bagian ketiga. Jadi kamu harus mampu mengidentifikasi. Misalnya kalau kita paham, jadi bagian ketiga itu dikenal juga dengan kondisi perusahaan, karena dia selalu mengidentifikasi ini sepertinya super bahaya. Maksud juga nanti kalau tenaga kerjanya, operatornya tidak pakai safety, itu termasuk harus diingatkan, harus dilaporkan. Kemudian kalau ada nanti misalnya kebocoran pipa, kamu harus mampu mengidentifikasi. Nah, selain mampu mengidentifikasi, kamu juga harus mampu mencari jalan keluarnya. Kira-kira supaya tidak terjadi kebocoran, apa yang harus dilakukan? Itu namanya pengendalian. Capaian pembelajaran selanjutnya itu mampu merancang kebijakan terkait dengan peraturan ketiga di lingkungan kerja. Kebijakan ketiga, ada yang sudah tahu apa aja itu kebijakan ketiga? Kebijakan ketiga itu pokoknya aturan-aturan gitu yang mengatur, kan banyak. Dan sih banyak ya, misalnya kalau kamu di PAPP
Itu kebijakannya lagi-lagi MTA, lagi. Kalau lebih ke kantoran lain lagi. Jadi K3 ini sifatnya umum. Semuanya ada prosedur atau SOP kan. Nah, selanjutnya materi pembelajaran untuk di semester ini materi kita ya. Yang pertama, konsep dasar dan kebijakan K3. Kemudian faktor bahaya di lingkungan kerja. Termasuk nanti faktor bahaya kimia, fisika, biologi, psikologi, ekonomi, semuanya dibahas. Setelah itu ruang lingkup K3 dan sistem manajemen risiko. Kemudian pengelolaan K3 di PLTS, keselamatan dan operasian dan pemeliharaan PLTS. Jadi nanti ada yang di PLTS, ada yang di PLTA, ada yang di PLTP. Kemudian ada pengawasan K3 di lingkungan kerja. Setelah itu sudah kita tahu yang mulai dari konsep, faktor bahaya, manajemen. Nah, terakhir kita masuk ke hierarki pengendalian kerja dan review project. Nah, itu materi yang akan kita bahas di semester 4. Untuk referensi, jadi yang bisa digunakan, kamu bisa pakai buku ini, dan juga kemudian ada di buku ini bisa juga. Terus kamu juga bisa searching ya tentang kebijakan atau undang-undang terkait dengan K3. Kamu bisa searching nanti ada pengelolaan PLTS mana, itu semuanya ada undang-undangnya. Makanya nanti kita akan ada membahas konsep dasar dan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu juga untuk di awal ini kita kan nanti mau ada proyek, kemudian mau ada pemecahan masalah juga. Jadi nanti dibagi kelompok, ada satu kelompok itu dua orang. Nanti terakhir kita akan turun ke lapangan, kemudian mengidentifikasi bahaya itu untuk tugas terakhirnya. Maka tangan sebutkan namanya ya. Ada yang mau memberikan pendapat? Ya tak diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri. Di sini saya menjelaskan pesan yang dapat kita ambil dari video tadi adalah begitu pentingnya safety untuk ketika kita bekerja. Jika kita tidak mau menjadi seperti seorang raja laut yang bisa kehilangan anggota tubuhnya ketika tidak menggunakan safety. Terima kasih. Oke. Kemudian kita masuk ke faktor-faktor lingkungan, faktor-faktor bahaya di kerja. Kira-kira apa aja faktor bahaya yang ada di lingkungan kerja? Di alat berat, apa kira-kira di situ potensi bahayanya? Kemudian ada lagi faktor ekonomi. Kira-kira faktor ekonomi itu faktor apa? Gimana itu? Berlebihan itu nanti efeknya kemana? Seperti kita bilang
Ekonomi ini yang berhubungan dengan cara kerja, cara kerja, ya. Misalnya nih, menulis seperti ini. Kira-kira itu menyalahi kaidah ketiga kan? Kenapa? Jadi kalau lama-lama kan bisa sakit musuh ya. Kemudian ini ada bahaya. Ini ada di tulisin ya, di watch. Jadi ini benar-benar jadi dia dinilai meluas ya, dia meluas. Ini kan ada penyusutan api, sedangkan di sini ada bahan kimia yang sifatnya mudah terbakar, eksplosif teman-teman. Nah ini masih dari dulu saja. Terus ini dia ada bersihkan juga, kemudian ekonomi juga ada di sini ya. Nah, karena tidak sesuai dengan strukturnya, media itu lebih rendah. Kemudian di sini ada oil yang berlimpah, jadi bisa menyebabkan pleset. Kemudian ini ada si Raihan lagi pasang lampu, tapi dia pakai drone untuk memasang mainan. Jadi nggak boleh ya. Harus pakai. Ini mungkin terlalu tinggi. Ya, ini penumpang juga tidak sampai. Mungkin yang wanita ini. Dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain kita tidak mengatakan ini silakan tadi bukan dari memakai Yaitu yang pertama cek ini juga dari bahaya dari bawah menuju atas itu juga menunjukkan orang dari sini terjatuh atau kabelnya terputus. Terus di sini saya juga mendapatkan ada perempuan yang meletakkan barang atau meletakkan kemari, terus dia juga dijahit di atas. Ini ada sedikit kotak, mungkin terus dia juga menggunakan heels, itu juga menyebabkan terjatuh dan juga barang yang dipegang dari atas akan melempar pada terus juga di sini saya menambahkan sedikit orang yang sedang memotong tas mungkin yang kamu juga tidak yang dikain, terus juga bisa menggunakan tangan. Ya, itu dari saya sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, dia menjelaskan tentang reaksi kontrol. Yang pertama adalah eliminasi. Eliminasi itu bisa juga diartikan dengan membuang sumber bahaya. Contohnya, membuang dengan menggunakan bensin, membuang mesin beroperasi dengan teknologi. Kemudian baru yang terakhir APD, alat pelindung diri. Jadi
APD ini adalah skop yang terakhir gitu. Maksudnya kalau kamu sudah membuang sumber bahaya, sudah substitusi, sudah semuanya, kan APD nggak diperlukan lagi. Tapi ketika sumber bahaya, potensi bahaya itu tidak bisa kita kontrol dengan cara yang tepat di atas, baru kita gunakan APD. Terus kenapa? Piramidnya kuncinya ke bawah. Ada? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kalau tadi kita baru menentukan bahayanya apa, sekarang kamu coba di spot apa bahayanya, kemudian gimana cara mengendalikan resikonya. Kalian di nomor sekian saya ini segi pengendalian. Nanti langsung ada yang sedang menemukan aktiviti di sini. Terima kasih. Kalau yang kan bisa langsung Mbak. Dan di sini orang ini punya tanaman sampai gempa-gempa kebakaran atau seperti itu. Siapa lagi bisa tahu nggak ya? Mungkin dari sini saja sehingga menimbulkan risiko konflik besar. Terus ini tidak proporsional ya secara dirinya. Mungkin bisa kalau nggak fungsinya dinaikkan atau komputernya yang diturunkan. Untuk hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.